Saya dan informasi yang kami dapatkan itu bahwa Yusran Tajuddin ini atau Ketua KPU Kabupaten Bone ini adalah aparatur sipil negara. Banyak masyarakat kita yang memang pintar bicara politik tapi tidak paham regulasi. Memang Bone ini adalah tempat di mana tokoh-tokoh nasional itu lahir. Dan dalam kancah pertarungan pilkada kemarin kan ada tokoh nasional yang ikut terlibat sehingga memberikan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ada energi yang terkuras untuk saya titip anggotaku. Wah, mau dievaluasi padahal kinerjanya misalnya bagus, ada kendala-kendala yang dihadapi. Kalau ditanya secara pribadi, saya maunya ndak usah ada yang seperti itu. Betul. Karena itu mengambil energi kita yang sementara running ini semua. Kegiatan pemilu mau berakhir, pilkada baru mau dimulai. Ini kan isu yang paling sentral juga kita dengar bahwa Komisi 2 itu lagi mendiskusikan soal kemudian apakah penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota ini akan di-ad-hoc-kan atau tidak. Tentu akan memberikan suatu... Saya begitu turun perintah itu, saya pegang kepala saya, aduh kenapa nah? Ada yang begini, tapi karena kita ini hanya pelaksana dari kebijakan itu ya, mau tidak mau nabilan teman-teman di KPU, pokoknya jamai. Pokoknya jamai. Kan kira-kira KPU mengerjakan apa saja kira-kira pasca pemilu ini? Apakah sudah pensiun atau masih ada aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan untuk mencerdaskan pemilih? Supaya kami juga bisa ikut mengupgrade data-data disabilitas, karena saya pikir prioritas juga ini disabilitas menjadi warga negara dalam proses tahapan dalam proses demokrasi kita. Jadi kami tidak abai terkait persoalan itu. Kira-kira yang mana yang menurut Pak Ketua paling menarik ini sebagai profesi? Apakah guru atau penyelenggara pemilu? Karena kan sudah bisa dibandingkan ini Pak Ketua. Oke, coba. Karena kalau baru bicara tentang yang mana enak gurunya ya. Iya, gurunya. Gurunya ketemu dengan mereka, mencerdaskan anak bangsa setiap harinya. Rekrutmen berikutnya Pak Ketua mau ikut lagi sebagai penyelenggara. Pilihannya antara Bawaslu atau KPU, Pak Ketua kira-kira pilih mana? Pilihan ini kah? Pilihan. Pertanyaannya, bisa tidak berjalannya pesta demokrasi ini ketika KPU tidak ada? Atau Bawaslu yang tidak ada? Bawaslunya tidak ada. Saya bilang, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu Kabupaten Bone yang saya banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan sesi Macarita Bawaslu Kabupaten Bone dan menghadirkan sosok yang dikenal sebagai orang yang sangat memiliki pengaruh terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone. Ketua KPU Kabupaten Bone, Kakanda Yusran Tajuddin, SPD MPD. Siap. Bagaimana Pak Ketua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sedikit banyaknya akan mencoba untuk meminta Pak Ketua untuk menjelaskan sedikit tentang autobiografi Pak Ketua KPU, karena jarang-jarang sebenarnya di Bone ini mengetahui siapa sosok Yusran Tajuddin ini. Yang pertama bahwa seingat saya dan informasi yang kami dapatkan itu bahwa Yusran Tajuddin ini atau Ketua KPU Kabupaten Bone ini adalah aparatur sipil negara. Nah, kenapa kemudian memilih untuk aktif sebagai penyelenggara pemilu, kemudian bukan meninggalkannya, berhenti sementara sebagai aparatur sipil negara? Coba bisa kita dengarkan. Ya, terima kasih host. Jadi sebenarnya saya ini di awal adalah guru ya, ASN SMA 14 Bone, yang lebih dikenal dengan SMA Tukaseng, Kecamatan Talusetinge. Di tahun 2009 saya terangkat di sana. Begitu perjalanan proses menjadi abdi negara, saya juga pernah terlibat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan di tahun 2018. Oh, ad hoc berarti? Ad hoc, PPK. Kebetulan saya mantan ketua PPK Talusetinge. Oh iya. Dari sana ada panggilan demokrasi di diri saya, sehingga banyak
mengetahui proses-proses tahapan-tahapan dalam proses pemilu dan pilkada yang 2018-2019 kemarin. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil di momen tahun 2023 kemarin ada penerimaan lagi untuk proses komisioner KPU, dan saya mencoba untuk melakukan itu karena saya berpikir saya punya kompetensi, saya punya pengalaman dalam wilayah itu, sehingga saya mencoba untuk memberanikan diri untuk mendaftar, dan alhamdulillah kita terpilih. Terpilih. Gitu, ya. Oh, jadi Pak Ketua KPU ini berangkat dari seorang guru, kemudian karena panggilan demokrasi, merasa bahwa pembaharuan pengetahuan tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi yang harus dimajukan di Kabupaten Bone, sehingga terpanggil untuk berpartisipasi. Yeah. Selain itu, beliau punya pengalaman di penyelenggara pemilu teknis, PPK, di tingkat kecamatan, kendatipun ad hoc, tetapi memiliki peran yang signifikan di akar rumput untuk memajukan demokrasi di Kabupaten Bone. Selanjutnya, Pak Ketua, ini apakah memang dari keluarga yang aparatur sipil negara, misalnya orang tuanya aparatur sipil negara, atau ada dari sisi keluarga yang lain yang memotivasi Pak Ketua untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu? Sebenarnya pada persoalan siapa yang memotivasi, ini sebenarnya panggilan bahwa untuk melanjutkan proses demokrasi di Kota Beradat ini, saya merasa terpanggil untuk masuk dan terlibat secara teknis dalam mensukseskan pemilu dan pilkada, dan alhamdulillah keluarga, apapun yang kami lakukan, support keluarga itu selalu ada, doa orang tua selalu ada. Saya pikir seperti itu, sederhananya. Ya, berarti dari rumpun keluarga masih dalam konteks keluarga yang biasa-biasa saja, Pak Ketua, tidak ada yang basicnya penyelenggara, atau ada yang ASN dari Bapak atau Ibu? Kalau Bapak pensiunan ASN. Pensiunan ASN. Ya. Guru juga berarti? Guru. Memang dari keluarga guru, dan tentu sedikit banyaknya memberikan pengalaman berharga bagi kita bahwa di penyelenggara pemilu memang terbuka ruang bagi seluruh profesi, kecuali yang berprofesi sebagai anggota partai politik dan profesi lain yang dilarang oleh undang-undang, kemudian tidak bisa jadi penyelenggara pemilu. TNI Polri. TNI Polri, sepanjang masih seperti guru, aparatur sipil negara, masih memungkinkan untuk menjadi penyelenggara pemilu. Nah, Pak Ketua, dalam konteks penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kemarin, kan tahapan ini beririsan antara pemilu dengan pilkada. Ada tahapan yang beririsan. Kira-kira kendala yang paling signifikan yang Ketua hadapi dalam menjalankan, baik dari sisi SDM di KPU, kemudian sisi penyelenggaraan teknis di tingkat ad hoc, apa yang Pak Ketua kira-kira rasakan terkait dengan kendalanya? Kalau persoalan kendala, saya pikir semua pekerjaan ada kendalanya. Betul, semua pekerjaan ada kendalanya. Namun yang biasanya ini menjadi persoalan ketika ini tabrakan. Oh iya, betul. Jadwal, kemudian perencanaannya. Yang kemarin pemilu jalan, perencanaan pilkada juga harus kita laksanakan. Betul. Yang terpisah namun tidak bisa terabaikan satu sama lainnya, sehingga butuh energi yang lebih besar untuk mengatur waktu, mengatur jadwal, sehingga semua kegiatan dan proses tahapan ini berjalan sesuai dengan aturan main yang kita sepakati bersama. Saya pikir dalam tahapan pemilu kemarin kita melihat bagaimana tingkat intensitas kita berkegiatan, menyampaikan, bersosialisasi, karena memang pada dasarnya masyarakat kita ini butuh informasi. Butuh kejelasan dalam proses pemilih. Banyak masyarakat kita yang memang pintar bicara politik tapi tidak paham regulasi. Betul. Jadi kita ini memang dipaksa untuk memberikan sosialisasi. Di luar daripada itu, tahapan pilkada masuk,
dan kepentingan-kepentingan politik di daerah juga masuk, ini yang agak mengambil energi. Mengambil energi ya, karena memang Bone ini adalah tempat di mana tokoh-tokoh nasional itu lahir. Ya. Dan dalam kancah pertarungan pilkada kemarin kan ada tokoh nasional yang ikut terlibat, sehingga memberikan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa ada energi yang terkuras untuk meladeni hal-hal yang mungkin tidak berbasis pada soal tugas pokok dan fungsi KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu. Nah, kalau dari sisi SDM ad hoc, apakah ada kendala yang dihadapi Pak Ketua? Karena kan kalau seingatku, ada evaluasi yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu bahkan pada saat masuk dari tahap ad hoc, SDM ad hoc yang dipilih pada saat pilkada, pemilu kemudian dievaluasi pada saat pilkada. Ada kendala yang dihadapi oleh Pak Ketua terkait dengan misalnya, saya titip yang paling ini ya Pak Ketua, misalnya, saya titip anggotaku, wah mau dievaluasi padahal kinerjanya misalnya bagus. Ada kendala-kendala yang dihadapi? Kalau terkait pada persoalan evaluasi kemarin, sebenarnya kita tidak inginkan, tapi karena ini menjadi putusan kebijakan dari pusat, bahwa ketika kemarin jalannya tahapan pemilu ini kemudian tiba-tiba turun aturan main untuk evaluasi. Bukan karena di last minute juga ya, bukan sebelum di awal dia. Jadi bukan evaluasi, mana rekrutmen baru. Ini yang jadi persoalan. Kalau evaluasi hanya sebatas untuk membuang apa dan lain sebagainya, mengganti sebagian yang dianggap tidak kompeten. Namun ini karena turun aturan mainnya harus rekrutmen, maka ini yang mengambil energi banyak juga, waktu. Karena ini tahapannya juga harus dijalankan sesuai dengan aturan. Teman-teman Bawaslu malahan monitoring ini persoalan. Jadi yang berarti sebenarnya ada yang kita ingin ambil kemarin di pemilu, misalnya badan ad hoc yang kita anggap mampu, namun karena tidak lolos syarat. Oh iya betul. Tidak lolos syarat lagi. Ada ya. Ada yang tidak lolos chat misalnya. Betul. Ini yang membuat kami secara kompetensi mungkin dia gagal di persyaratan itu. Ini biasanya teman-teman bilang, aduh bagaimana ini? Ada yang baru masuk tapi mungkin kinerjanya kita lihat secara baru mau belajar juga kita buka ruang sebesar-besarnya. Jadi evaluasi kemarin itu bukan keinginan kami. Betul. Ini keinginan aturan main. Aturan mainnya memang begitu. Yang ada. Kalau ditanya secara pribadi, saya maunya ndak usah ada yang seperti itu. Betul. Karena itu mengambil energi kita yang sementara running ini semua. Kegiatan pemilu mau berakhir, pilkada mau dimulai. Tiba-tiba harus ada evaluasi. Tiba-tiba ada evaluasi ini. Fokus kita ke sana lagi kan. Saya begitu turun perintah itu, saya pegang kepala saya, aduh kenapa ada yang beginian, tapi karena kita ini hanya pelaksana dari kebijakan itu, ya mau tidak mau nabilan teman-teman di KPU pokoknya jamai. Iya, berarti memang agak sulit untuk menguatkan SDM secara kelembagaan, apalagi di ad hoc ini ketika tiba-tiba langsung berganti. Sama sebenarnya kan isu yang paling sentral juga kita dengar, bahwa Komisi 2 itu lagi mendiskusikan soal kemudian apakah penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota ini akan di ad hoc-kan atau tidak. Tentu akan memberikan suatu, dari pengalaman Pak Ketua KPU ini kita bisa mengetahui secara bersama bahwa memang tidak elok bagi kita untuk mengedhokkan ini penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota. Karena kalau diedhokkan akan menguras energi baru lagi untuk misalnya soal perekrutan, anggaran harus digelontorkan setiap mau tahapan. Ini tinggal berjalan, kemudian dibuat evaluasinya dan diperkuat di SDM-nya. Itu mungkin bisa menjadi saran secara nasional untuk menjadi bahan evaluasi DPR. Penting itu. Penting, bahwa tidak lazim bagi kita untuk mengevaluasi SDM setiap tahapan. Karena akan menguras energi, kemudian mengganggu beberapa proses tahapan seperti yang dialami oleh Ketua KPU Kabupaten Bone. Nah, Pak Ketua, itu dari sisi SDM. Kemudian dari sisi sosialisasi untuk masyarakat umum, KPU melakukan kegiatan apa saja pada saat tahapan pemilu kemarin itu? Jadi kami di KPU dalam proses sosialisasi memang banyak variabel yang membantu.
ada teman-teman penggiat demokrasi, ada beberapa OKP, organisasi-organisasi kepemudaan yang ikut andil dalam proses sosialisasi tahapan-tahapan pemilu dan pilkada. Kita juga tidak hilang dalam proses teknologi. Teknologi modern ini juga membantu kami bersosialisasi dalam bentuk media sosial. Ini yang kita lakukan ditambah dengan peserta pemilu. Peserta pemilu ini juga memberikan ruang yang besar untuk bersosialisasi kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Bone, dalam memberikan literasi atau memberikan informasi kepada masyarakat dalam proses tahapan-tahapan pemilu kita. Jadi kalau pada persoalan sosialisasi kami tidak banyak kendala terkait pada persoalan pekerjaan atau teknisnya di lapangan. Intinya dalam ber-KPU itu kita hanya jalankan aturannya saja, jalankan teknisnya saja, seraya proses tanggung jawab itu tetap berjalan, sehingga tidak ada lagi riak yang kemudian masyarakat dapatkan bahwa kami tidak tahu. Iya, Kan betul, itu betul. yang penting dari Yang semua proses sosialisasi itu, mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bone tentang pentingnya pemilu. Pemilu. Berarti dalam proses tahapan pemilu itu KPU sangat intens ya. Kita juga Iya. aktif melihat media sosialnya yang Ya. begitu masif memberikan informasi kepada masyarakat, para pegiat pemilu, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pemuda, NGO dilibatkan di dalam sosialisasi. Itu sangat penting. Nah, itu tadi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, pasca tahapan ini mungkin sahabat-sahabat Bawaslu dan teman-teman khususnya masyarakat di Kabupaten Bone ingin mendengarkan kira-kira KPU mengerjakan apa saja kira-kira pasca pemilu ini. Apakah sudah pensiun atau masih ada aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan Ya. untuk mencerdaskan pemilih? Kami kalau di KPU secara rutinitas pasca tahapan pemilu, kami memang mencoba untuk membangun sosialisasi pentingnya demokrasi itu seperti apa, di luar dari tugas rutin kami mengupgrade. Oh, data pemilih ya, karena data ada pemilih, pemutakhiran ya, itu. pemutakhiran per 3 bulan itu Per 3. teman-teman data KPU terus mengupgrade bagaimana proses bertambah atau berkurangnya penduduk atau voters di Bone, kemudian dievaluasi secara terus-menerus itu, sehingga kita tidak jauh sekali Ya, betul. kalau misalnya masuk dalam tahapan, jauh sekali di luar daripada persoalan rutinitas kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan, misalnya tentang bagaimana proses PAW nantinya. Iya, betul. Kita harus Karena jaga tetap itu. masih di ini ya, Ya, kan masih dilibatkan. ya, dalam proses itu peserta pemilu itu tetap berkoordinasi dengan KPU Kabupaten dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Menarik terkait dengan pemutakhiran data pemilih yang per 3 bulan itu, Pak Ya. Ketua. Kebetulan kemarin itu kita undang penyandang disabilitas, Ketua PPDI hadir di sini, dan beliau menyampaikan beberapa hal teknis berkaitan dengan akurasi data pemilih disabilitas. Mereka berharap KPU ke depan ketika melaksanakan pemutakhiran data pemilih, teman-teman PPDI ini mesti dilibatkan. Atau memang di jadwal pemutakhiran data pemilih ada NGO, ada kelompok masyarakat yang dilibatkan, atau cuma penyelenggara pemilu dengan partai politik atau Dukcapil atau siapa saja, Pak Ketua? Kalau terkait pada persoalan itu, kita lihat saja kebutuhannya seperti apa. Betul. Penyandang disabilitas, saya juga sempat dengar itu kemarin, Ketua. Kami di pemilu malahan panggil dia menjadi narasumber beberapa terkait persoalan ini. bimbingan teknis ya. Ya, dalam proses rekapitulasi kemarin juga jumlah disabilitas kami sampaikan kepada mereka berapa yang ikut dalam kegiatan berpartisipasi dalam pemilihan kemarin. Nah, dari data itu sebenarnya kami juga mau minta tolong sama ketua disabilitas Betul. agar kiranya memang ketika ada penambahan yang
kemungkinannya kita tidak Kategori disabilitasnya. disabilitas yang kemungkinan kita luput untuk mencatat itu bisa dibantu kami juga Oh, untuk iya, mengupgrade betul. itu. Minimal informasinya sekarang ada lagi seperti ini misalnya, supaya kami juga bisa ikut mengupgrade data-data disabilitas, karena saya pikir prioritas juga ini disabilitas menjadi warga negara dalam proses tahapan dalam proses demokrasi kita. Jadi kami tidak abai terkait persoalan Betul. itu. Berarti ruang teman-teman disabilitas ke teman-teman yang lain atau kelompok masyarakat umum yang akan mengupgrade informasi terkait dengan akurasi data pemilih bisa menyampaikan langsung ke Iya, KPU. bisa. Bisa melalui data atau menghubungi langsung Ya, Pak Ketua ya. atau Menghubungi teman-teman staf Kodim yang Data. ada Kodim Data. Ya. Spesifiknya di Kodim Ya, Data karena Kodim Kodim Data. Data yang bertanggung jawab. Nah, itu Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Yang terakhir untuk Pak Ketua, saya ingin mendengarkan karena kan seingat saya itu kalau Pak Ketua masa jabatannya 5 tahun, berarti tahun 2028 itu berakhir. Sementara tahapan barangkali ya, nanti tahapan itu akan masuk di pasca seleksi atau sebelum seleksi. Nah, kan akan ada seleksi lanjutan ini Pak Ketua. Apakah Pak Ketua akan tetap bertahan di penyelenggara pemilu atau Pak Ketua mau kembali ke aparatur sipil negara? Atau itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kira-kira yang mana yang menurut Pak Ketua paling menarik ini sebagai profesi, apakah guru atau penyelenggara pemilu? Karena kan sudah bisa dibandingkan ini Pak Ketua. Oke, coba. Kalau pertanyaannya masih mau atau tidak, saya pikir garis takdir ya. Iya, betul. Garis takdir yang Tuhan yang menentukan arah. Kalau kami masih dibutuhkan, dan secara pribadi saya ketika saya dibutuhkan selalu ada dalam kondisi apapun, bukan hanya pada persoalan kita berbicara tentang demokrasi. Betul. Yang penting bangsa ini memerlukan kami sebagai anak bangsa, kami selalu siap. Dan harusnya kita harus selalu hadir dalam semua prosesi ketika bangsa ini menginginkan kita. Iya. Yang kemudian yang kedua terkait yang mana yang enak, profesi ASN gurunya ataukah sama-sama penting. Sama-sama penting ya. Sama-sama pentingnya. Namun mungkin sekali lagi saya bilang ini garis takdir, saya harus mengabdi lagi dulu untuk proses demokrasi, karena kalau baru bicara tentang yang mana enak gurunya ya. Iya, gurunya. Ketemu dengan mereka, mencerdaskan anak bangsa setiap harinya. Kalau pribadinya. Tapi mungkin lingkupnya lebih kecil. Ya, kalau persoalan lingkup tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Ya, siap. Kita bisa lebih banyak juga di luar berinteraksinya, tidak ada masalah. Sama-sama bagus. Saya pikir begitu, host. Ya, oke. Kalau misalnya pilihannya ada dua, anggaplah rekrutmen berikutnya Pak Ketua mau ikut lagi sebagai penyelenggara, pilihannya antara Bawaslu atau KPU, Pak Ketua kira-kira pilih mana? Pilihan ini kah? Pilihan. Kalau misalnya nanti perekrutan Pak Ketua tiba-tiba masuk pada tahapan perekrutan, kalau disuruh memilih, apakah memilih KPU atau memilih Bawaslu? Kalau host kira-kira maunya seperti apa saya ini? Kalau dikembalikan ya tergantung garis takdirnya tadi. Iya, kalau saya sama-sama. Jadi penting kita ketahui ini bahwa proses demokrasi ini dari proses awal di zaman pemilu 1965 ya. 55 itu selalu ada panitia. Pertanyaannya, bisa tidak berjalannya pesta demokrasi ini ketika KPU tidak ada? Atau Bawaslu yang tidak ada? Bawaslunya tidak ada. Saya bilang tidak bisa berjalan. Kalaupun bisa berjalan tanpa Bawaslu, saya yakini pemilu itu tidak berkualitas. Iya, betul. Jadi penting untuk kita bahwa kehadiran dua lembaga ini untuk menjamin secara kualitas proses demokrasi kita. Itu mungkin penutup dari saya terkait persoalan bincang-bincang kita host dalam proses ini. Jangan suruh memilih saya Bawaslu dan KPU, karena itu penting untuk semua. Oh, jadi closing statementnya bahwa kehadiran penyelenggara pemilu baik Bawaslu ataupun KPU adalah merupakan suatu instrumen yang sangat menentukan berjalannya roda demokrasi di Kabupaten Bone khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua sebagai penutup juga.
Dan alhamdulillah terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Ketua KPU Kabupaten Bone, Yusran Tajudin SPD MPD yang telah hadir. Kami paham juga bahwa kegiatan di luar masih sangat banyak dan menyempatkan diri untuk menghadiri undangan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone. Ya, makasih. Bos. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.